Oke teman-teman, kita lanjut Herjai episode 58-nya ya. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Untuk kalian yang ingin menyaksikan episode-episode sebelumnya, dapat mengklik link di description box di bawah ya. Terima kasih. Di episode sebelumnya, ada Dilsah yang menusuk Azize dengan pisau. Ada Reyan dan Zehra yang mengetahui hal itu dan langsung memberi bantuan. Dilsah dibawa pergi oleh Zehra. Kemudian ada Azra yang mengetahui Azize terluka juga. Azra mencoba membantu karena Azize sudah kehilangan banyak darah. Di lain sisi, ada Azat yang meminta Miran untuk melepaskan Cihan. Miran akhirnya melepaskan Cihan. Miran mengatakan kepada Azat kalau Cihan mencoba menembakinya dan ayahnya. Azat pun kecewa kepada ayahnya. Kemudian Cihan memberikan cangkang peluru dari pistolnya kepada Azat. Cihan meminta kepada Azat agar mencari barang bukti cangkang peluru itu di TKP penembakan Miran dan mencocokkan apakah benar Cihan yang melakukan penembakan itu. Setelah itu, Miran ditemani Virat pulang ke rumahnya dan mencurigai sepertinya ada yang tidak beres terjadi. Asia datang memberi alasan pada Miran dengan mengatakan kalau Azra dan Reyan sedang pergi keluar. Sedangkan Dilsah berkunjung ke rumah sebelah. Pada kenyataannya, Reyan dan Azra sedang membawa Azize ke rumah pondok untuk diobati. Di sana, Azra menjahit luka Azize. Mereka tidak bisa membawa Azize ke rumah sakit karena akan banyak yang mengetahui dan mempertanyakan kejadian itu. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Ternyata itu adalah Mahfuz. Mahfuz mengetahui apa yang terjadi kepada Azize. Kemudian Mahfuz menawarkan diri untuk ikut menjaga Azize. Setelah semuanya bisa ditangani, Reyan dan Azra kembali pulang. Fusun merasa Azize sudah membohonginya karena Azize tidak menepati janji. Fusun datang ke rumah Azize dan masuk dengan paksa. Fusun menanyakan kepada Esma di mana keberadaan Azize. Esma mengatakan kalau dia tidak mengetahuinya. Kemudian Fusun meminta anak buahnya untuk memeriksa di semua ruangan. Virat mendapatkan telepon dari anak buahnya yang mengatakan kalau Fusun datang ke rumah ibunya. Virat kemudian mendatangi Fusun dan menanyakan kenapa Fusun mendatangi rumahnya. Fusun menjawab kalau dia tidak ada urusan dengan Virat maupun ibunya. Fusun hanya mencari Azize. Virat menanyakan kenapa Fusun mencari Azize. Fusun menjawab kalau Azize dahulu telah mengambil putrinya. Azat masih memikirkan tentang kejadian bersama ayahnya tadi. Gonul menelpon mengatakan ada yang ingin dibicarakannya. Kemudian mereka bertemu di restoran hotel. Gonul mengatakan kalau hotel ini adalah hotel tempat Harun dan Yaren tinggal. Seorang karyawan memberitahukan bahwa Harun dan Yaren bertengkar pada hari itu, dan mereka pergi bersama-sama. Jadi kemungkinan Yaren tahu siapa yang membunuh Harun. Azat kemudian pulang ke rumah Sodoglu dan melihat kedua orang tuanya sedang bertengkar dengan Yaren. Azat menaruh curiga pada mereka dan menanyakan siapa yang membunuh Harun. Yaren sudah siap menjawabnya. Kemudian Cihan mendahuluinya dengan mengatakan kalau Cihanlah yang membunuhnya. Azat sangat kecewa dengan apa yang didengarnya. Keesokan harinya, Azra meminta penjelasan dari Reyan tentang apa yang terjadi pada Dilsah dan Azize. Reyan mengatakan apa yang dilakukan Azize kepada Miran dan Dilsah, serta mengatakan kalau masa lalu Azize tidak sebaik apa yang dipikirkan Azra. Azra kemudian menanyakan kepada Dilsah. Dilsah pun membenarkan apa yang dikatakan Reyan. Kemudian Azra bertanya apakah Dilsah yang menusuk Azize. Dilsah pun mengiyakannya. Di rumah Sodoglu, Azat meminta ayahnya untuk membayar perbuatannya dengan menyerahkan diri ke kantor polisi. Cihan pun mengatakan kalau dia akan melakukannya. Fusun datang ke rumah Reyan. Di sana Fusun bertemu dengan Dilsah. Dilsah teringat perkataan Azize yang mengatakan kalau Azra adalah putri Fusun. Dilsah dengan gugup mempersilahkan kedatangan Fusun. Fusun mengatakan kalau Azize adalah musuh mereka berdua.
karena Azize mengambil anaknya juga. Dilsah sengaja menanyakan di mana keberadaan anak Fusun sekarang. Fusun menjawab kalau dia masih kehilangan anaknya. Dilsah merasa lega mendengarnya karena artinya Fusun belum mengetahui kebenarannya. Reyhan dan Azra datang ke rumah pondok untuk menemui Azize, tetapi Azize sudah pergi dari sana. Reyhan marah pada ayahnya yang tidak bisa menjaga Azize karena Azize dibiarkan pergi dengan keadaan luka parah. Mahfuz mengatakan kalau dia membiarkan Azize pergi itu atas permintaan Azize sendiri, karena Azize harus segera melindungi orang yang dicintainya dari ancaman Fusun. Azize sampai ke rumah Aslambe untuk mendatangi Fusun agar Fusun tidak salah paham terhadap janji yang tidak ditepatinya. Tetapi Fusun sudah merasa kecewa dan tidak mempedulikan Azize lagi. Kemudian Fusun menelpon anak buahnya untuk segera melaksanakan rencana jahat terhadap Hazar. Azize terkejut mendengar hal itu dan Azize pingsan karena sakit pada lukanya. Fusun menjadi gugup dibuatnya dan memerintahkan anak buahnya untuk memanggil dokter secepatnya. Kemudian Fusun menelpon anak buahnya yang berada di dekat Hazar untuk membatalkan rencana yang telah disusunnya. Karena bila Azize mati, maka Fusun tidak akan bisa mendapatkan putrinya kembali. Azad dan Cihan telah sampai di kantor polisi. Yaren datang menyusul mereka sesaat sebelum mereka memasuki kantor polisi. Yaren mengatakan yang sebenarnya kepada Azad kalau dialah yang membunuh Harun dan ayahnya melakukan ini hanya untuk mencoba melindunginya. Di rumah Aslambe, Azize sudah selesai diperiksa oleh dokter. Fusun berkata kepada Azize kalau dia tidak melaksanakan rencananya untuk menyentuh Hazar dan meminta Azize untuk mengembalikan putri Fusun yang telah diambilnya. Azize mengatakan kalau dia tidak mengambil putri Fusun, tetapi Fusunlah yang pergi meninggalkan anaknya yang masih bayi dan lebih memilih harta dibandingkan anaknya. Azize menjelaskan kalau Hasan, ayahnya bayi Fusun, sudah meninggal dan bayi itu diserahkan pada panti asuhan. Lalu Azize mengadopsi dan merawatnya serta memberikan apa yang tidak dapat diberikan Fusun. Dia belajar dan sekolah di tempat yang baik. Fusun tersentak mendengar pernyataan Azize, tetapi Fusun tetap mengelak telah membuang bayinya. Fusun tetap menuduh Azize mencuri anaknya dan meminta Azize segera mengembalikan anaknya. Azize mengatakan kalau dia akan memberikan anak Fusun kepada Fusun, tetapi ketahuilah, anakmu pasti tidak akan memaafkanmu. Fusun semakin kesal dibuatnya. Tiba-tiba Azize mendapatkan telepon dari Azra, tetapi Fusun segera merebutnya. Fusun mengangkat telepon itu dan menanyakan, "Kamu siapa? Dan kenapa kamu tahu Azize sedang terluka?" Azra menjawab, "Saya Azra, saya seorang dokter yang membantunya. Saya perlu mengetahui keadaan Bibi Azize. Bisakah kau memberikan di mana alamatnya?" Fusun tersentuh mendengar suara Azra. Kemudian Fusun berpandangan dengan Azize seperti menyiratkan kalau gadis itu adalah anak yang sedang dibicarakannya dengan Azize. Di sisi lain, ada Miran yang memergoki Dilsah dan Reyhan yang sedang bertengkar. Miran meminta mereka untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Reyhan mengatakan kalau dia telah memberitahu Azra mengenai apa yang telah dilakukan Azize kepada Dilsah dan Miran. Tidak cukup dengan itu, Miran meminta lebih banyak lagi kejujuran dari Reyhan. Reyhan mengatakan kalau dia membantu Azize yang terluka karena ditikam. Miran menanyakan siapa yang menikam Azize. Reyhan berkata kalau dia tidak mengetahuinya. Dilsah pun lega mendengarnya karena Reyhan tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Miran. Miran terus memarahi Reyhan kenapa Reyhan membantu Azize, bukannya menelpon ambulans saja, dan kenapa Reyhan tidak memberitahukan kejadian itu pada Miran. Reyhan tidak bisa berkata apa-apa dan hanya bisa menangis menahan kebenaran yang tidak bisa diucapkannya. Kemudian dari belakang datang Zehra yang mengatakan kalau Reyhan melakukan itu demi ibumu, Dilsah. Yang menikam Azize adalah Dilsah. Azra sudah sampai di rumah Aslambe dan menanyakan di mana keberadaan Azize.
Fusun mengatakan kalau Azize mendapat luka yang berat dan menanyakan apakah Azra tahu siapa yang melakukan itu pada Azize. Azra tidak bisa menjawabnya dan bertingkah gugup karena Fusun menanyakan itu. Kemudian Fusun melihat tanda lahir di tangan Azra. Tanda lahir itu sama dengan tanda yang dimiliki bayi Fusun. Fusun pun terpaku menyadari kalau Azra adalah putrinya. Azra masuk menemui Azize. Azra menangis sambil memeriksa luka Azize. Azra bertanya, apakah benar bahwa ibuku Dilsah yang menikahmu? Apakah benar kau telah melakukan hal buruk kepada Dilsah dan Miran? Azize hanya bisa menangis dan mengatakan kalau dia sebenarnya ingin menceritakan itu semua kepada Azra. Azra pun kecewa dan pergi meninggalkan Azize. Di rumah Sodoglu, ada Cihan dan Yaren yang pulang ke rumahnya. Mereka tidak jadi menyerahkan diri ke polisi. Azad yang bersama mereka memperoleh telepon dari seseorang yang mengatakan kalau peluru yang ditembakkan pada supir truk itu tidak cocok dengan peluru yang dimiliki Cihan. Azad pun menanyakannya kepada Cihan, apa alasan Cihan berada di sana. Cihan mengatakan kalau dia menembak seseorang yang ingin menembak Hazar, jadi peluru orang itu melenceng mengenai supir truk. Azad menjadi menyesal atas ketidakpercayaannya pada ayahnya. Percakapan Azad dan Cihan itu pun diketahui oleh Hazar. Cerita berpindah pada Miran yang telah berhasil menangkap pelaku sebenarnya penembakan supir truk itu. Miran menanyakan alasan kenapa orang itu melakukan penembakan. Orang itu menjawab kalau supir truk mempunyai hutang dan tidak membayar hutangnya. Miran tidak percaya perkataannya. Kemudian Miran meminta anak buahnya untuk menyiramkan bensin ke tubuh penembak itu. Penembak itu pun ketakutan dan akhirnya berkata jujur kalau dia diperintah untuk melakukan itu oleh Fusun. Azize keluar rumah Aslambe. Tak lupa dia memperingati Fusun untuk menjauhkan tangannya dari keluarganya. Di dalam mobil, Mahmud mengatakan kalau dia menemukan pembunuh Harun. Azize terkejut dan menanyakan siapa pelakunya. Miran datang ke rumah Aslambe untuk menemui Fusun. Miran menanyakan kenapa Fusun ingin membunuhnya. Tetapi Fusun tidak memberi jawaban jelas kepada Miran. Fusun hanya mengatakan Miran akan mengetahui jawaban itu di malam hari nanti. Azize datang menemui Cihan yang sedang ingin makan di restoran. Cihan tidak mengharapkan kedatangan Azize dan mengusirnya. Azize berkata kalau dia tahu siapa yang membunuh Harun dan mengatakan kalau Yarenlah yang membunuhnya. Cihan terkejut dan langsung menodongkan pistol pada Azize. Cihan berkata kepada Azize untuk jangan pernah menyebut nama anak-anaknya. Azize menunjukkan barang bukti cangkang peluru yang ditemukan di TKP kematian Harun dan mengatakan kalau Cihan ingin melindungi anak-anaknya dari Fusun, maka Cihan harus melindungi anak cucu Azize terlebih dahulu. Dan Azize tidak akan mengatakan siapa pembunuh Harun kepada Fusun. Azize pun memberikan barang bukti itu kepada Cihan. Di rumah Reyan ingin mengatakan kebenaran tentang Azize kepada semua orang. Azize pun menyetujuinya. Reyan merencanakan itu dengan mengadakan makan malam agar semua orang bisa berkumpul. Satu persatu, keluarga sudah datang untuk makan malam. Di situ juga ada Azize yang diundang untuk makan malam. Semua terkejut dengan keberadaan Azize. Miran sangat marah pada Reyan karena mengundang Azize. Miran pun menyeret Azize keluar rumah. Miran bertanya kenapa Azize tidak mau pergi dari hidup mereka. Azize ingin mengatakan kebenarannya, tetapi tiba-tiba Fusun datang dan memotong percakapan. Fusun ingin menepati janjinya pada Miran. Fusun akan memberi jawaban atas pertanyaan Miran di malam ini. Fusun mengatakan kalau dialah penyebab kecelakaan yang dialami Miran. Hal ini Fusun lakukan karena dia merasa Azize lah yang bertanggung jawab atas kematian Harun. Fusun mengatakan lagi kalau Azize sebenarnya adalah ibu kandung Hazar, yang berarti Azize adalah nenek Miran juga.
Apakah yang akan terjadi? Kita tunggu di episode selanjutnya ya. Bagi kalian yang ingin mengetahui cerita sebelumnya, dapat mengklik link di description box di bawah ya. Terima kasih.